Ini adalah catatan baru bagi kami. Cerita singkat, sebuah langkah kita bersama demi mewujudkan peradaban yang lebih baik. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tandanya yang al. Nama saya Zainul Arifin dari Mojokerto, Jawa Timur. Alhamdulillah kami masuk di Pontianak pada tahun 1998. Kami mengabdikan diri di salah satu pondok pesantren Al-Jihad di kota Pontianak kurang lebih 15 tahun, dan saya pindah di tempat ini, tepatnya di Desa Pal 9, Jalan Bujama, Parit Kerakah, Sungai Kakap pada tahun 2012. Kepingin sekali rasanya kami menghimpun dari beberapa anak yang kurang mampu ataupun khususnya anak yatim yang secara kebetulan 15 tahun di pesantren Al-Jihad itu kami kebagian amanah mendidik anak-anak, khusus anak yatim laki-laki, begitu juga anak-anak yang menghafal Quran. فلعلك باغع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Perkenalkan, nama saya Iandari. Saya umur 17 tahun. Saya berada di pondok pesantren Darul Falah ini selama 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Saya menghafal Quran supaya menjadi hafiz Quran. Saya di pondok pesantren Darul Falah kurang lebih 4 tahun. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya. Mungkin saya banyak berterima kasih terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan saya taufik, hidayah, inayahnya kepada saya, sehingga sampai detik ini saya masih di dalam lingkungan pesantren, yang artinya di pesantren ini kita tahu tempat kebaikan, dan alhamdulillah saya oleh Allah diberikan maunah sehingga saya tetap bisa berkumpul bersama santri-santri yang ada di pondok pesantren Darul Falah.
2012 itu kami ingin pindah, yang tiada lain karena di lokasi Al-Jihad itu tidak bisa dikembangkan lagi karena di lingkungan masyarakat kota yang sangat sempit dan padat. Dan saya hijrah ke tempat ini mulai tahun 2012 itu. Keinginan saya hanya satu, saya tidak kepingin mendirikan pondok pesantren. Saya hanya kepingin memelihara anak yatim semampu saya. Jadi niat itulah yang betul-betul saya niatkan, hijrah dari Al-Jihad menuju tempat ini. Dan alhamdulillah 2012 kami mulai untuk beli tanah ini yang dulunya cuma 1 petak, ya 25 kali 180. Waktu itu saya punya uang hanya 7 juta. Pertama-tama saya mampu, sisanya itu kurang lebih 4 bulan. Tapi pemilik tanah tidak mengizinkan karena beliau perlu untuk setoran haji. Pada hari itu saya masih ingat, jadi malam Jumat saya resmi tanah ini saya jadikan walaupun hanya DP 7 juta, dan hari Senin saya usahakan untuk mencari uang, memberi pinjaman kepada saudara-saudara kami. Alhamdulillah dapat, ya, bisa menyetorkan 25 juta untuk pemilik tanah ini. Pembebasan lahan atau wakaf, Ustaz? Saya bebaskan, habis itu saya wakafkan. Saya numpang. Jadi ini antum beli dulu nih. Beli dulu. Beli dulu. Ya, memang dulu santri di sini, apalagi pertama kali hanya beberapa orang, 13 orang. 13 orang dan bangunannya itu hanya 1. Jadi banyak sekali dan suasana di sini itu sangat gelap, bahkan bunyi jangkrik itu masih banyak. Beda sama sekarang. Sekarang alhamdulillah agak berbeda. Agak udah banyak lampu, udah lumayan terang lah. Kalau dulu gelap banget, jauh, perbedaannya jauh sekali. 2013 ya, saya sudah berkumpul bersama anak-anak. Waktu itu ada anak yatim 13 orang ya, yang pindahan dari Al-Jihad itu. Memang mereka itu banyak yang masih kecil, jadi mereka pun ngikut saya sesuai dengan kesepakatan saudara-saudara mereka semuanya. Akhirnya ngikut saya di sini selama 1 tahun berkembang ya, saya hidup dengan mereka ya. Akhirnya 2014 itu banyak tetangga-tetangganya yatim yang mengikut jejaknya anak yatim, ikut berkumpul di sini. Jadi kita tahu kalau anak yatim di rumah itu kurang perhatian, kasih sayangnya tidak ada, maka banyak masyarakat mengklaim kalau anak yatim itu nakal. Bagaimana tidak nakal, wong mereka tidak ada perhatiannya. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Mungkin dari anak-anak yang kalau dibilangin tidak mau, itu sih jadi masalah. Dan itu memang sebenarnya ada solusinya, kan setiap masalah pasti ada solusinya. Setelah setahun di sini, alhamdulillah begitu dia balik, ya, orang-orang kampung di sekitarnya itu kaget, kok begitu drastis berubah gitu. Karena di sini 1 tahun dibina, dibimbing ya, ada kasih sayang gitu. Itulah tetangga-tetangga kampung yang masih kecil-kecil, khususnya anak SD ya, itu banyak yang ngikut. Jadi ngikut, akhirnya lama-lama banyak. Jadi saya itu karena takut tidak menyampaikan amanah ya, maka sejak 2014 itulah saya resmikan untuk menjadi pondok pesantren ya. Yang pondok pesantren ini
Ya, saya memberikan fasilitas khusus kepada untuk anak yatim. Memang awalnya ini untuk anak yatim. Kalau Ustaz tinggal di mana Ustaz? Pengajar-pengajarnya? Ada di samping masjid itu. Oh, ada Nah, terus ini asrama untuk laki, yang di bawah, yang atas untuk tahfidnya. Ya, saya makanya sampai sekarang anak yatim, fuqara, mu'alaf itu tetap gratis. Ya, alhamdulillah ditanggung oleh kami, termasuk mungkin ada beberapa donatur yang diberikan petunjuk oleh Allah yang selama ini saya tidak kenal. Pai, kan Ustaz Pai. Silakan di itu rumah dosa. Duduk sana. Pai. Adanya itu. Bang, Mau minta. Ada tetangga tuh dodol apa barusan gimana? Biasa. Kita dulu bikin sendiri. Santri. Santri Putra. Santri Putra. Anak baru ini, anak satu ban ini, ya. Buat sendiri ini Ustaz ya? Jadi dulu buat sendiri, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada yang bisa, sudah ada tukangnya. Jadi 3 lantai di bawah. Lantai tinggi gimana sih dari kita? 3, jadi bisa 3 tempat tidur. Ya. Ditinggikan anaknya di bawah. Mereka lagi kebiasaan. Mestinya di situ, tapi lebih suka ke sana. Dia lari ke depan, lebih suka. Des, apa mandinya? Sampo zinc ini masih ada sampo zinc. Di sini ada sampo zinc, ada beras zinc. Nyuci di situ biasa, tapi namanya anak-anak suka di luar. Suka keluar gitu. Kerasan kan? Itu untuk tahfidz putri. Oke. Untuk tahfidz putri, yang ini di sini disebut kurcaci, anak masih SD kecil-kecil Yang itu. di bawahnya? Kelas kurcaci itu. Kalau yang ini Kalau ini juga? sama SMA dengan Alia. Oh. SMP. Mereka belajarnya di mana Ustaz? Sama di atas untuk formal. Formal di atas. Bawah untuk Tidur. asrama. Sama di sana juga. Sama persis begitu. Oh, laki-laki sana, perempuan di sini. Iya. Ya. Membangun ini, begitu juga dengan asrama di belakang. Yang asrama itu saya targetkan untuk anak yatim 60 orang. Insya Allah saya bisa dalam keyakinan saya. Ya. Saya sediakanlah kamar, jadi 4 kamar yang muat 15 per kamarnya, jadi 60. Itulah keinginan saya, itu sudah terwujud pada hari itu. Ya, kalau saya masih belum sih, soalnya masih belum ada penghasilan di sini ya. Dan niat saya bukan itu sih, bukan untuk cari penghasilan di sini, untuk sekedar membantu itu udah alhamdulillah banget. Ya hanya berdoa aja sih, mudah-mudahan pondok ini bisa lebih maju lagi, terus Umi dan Baba itu diberikan kesehatan, karena udah mati-matian ya mau membangun, mendidik, mudah-mudahan diberi kesehatan. Berapa santri totalnya? 196. Ada 196, berarti hampir 200 kalau dengan pengasuh dan guru-guru itu totalnya 196. 12 guru-gurunya. Berarti lebih kurang 200 lebih ya. Sedikit. Yang disiapkan setiap hari, satu hari berapa kali mereka makan? 3. 3, berarti 600 porsian seharian. Iya. Itu masaknya rame-rame, pakai shift. 3 kali, Bu. 3 kali sehari. Iya. Oke. Kalau masak nasi itu cukup anak-anak karena kan otomatis. Jika nanti kan tinggal nasi ya. 15 menit kan masak. Gitu. Nah, jadi nanti Ustaz kalau memang di sini ada kebutuhan Quran, mungkin nanti bisa komunikasi Ustaz. Insya Allah bisa kita bisa kita sampaikan ke orang-orang baik di luar sana untuk sama-sama kita salurkan di sini. Kemudian ada juga program Al-Bari. Di sini
sudah masuk program Almari? Sudah ya? Alhamdulillah. Alam Maji Santri sudah masuk Ustaz ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cukup membantu ya. Sidak ya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Sidak, begitu juga Pondok Pesantren Digital dan Hijrah Peduli ya, yang hari ini berkesempatan mampir ke tempat kami sekaligus memberikan hadiah kepada anak-anak kami, menghibur anak-anak kami di tengah-tengah kejenuhan mereka di dalam belajar. Ya, satu hal yang positif dan mungkin dari satu kebanggaan dari para remaja ya, pada saat ini, remaja yang kreatif, yang penuh inisiatif, yang insya Allah dibanggakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan sangat bermanfaat khususnya bagi anak-anak kami ya, yang semuanya itu memberikan inspirasi kepada anak-anak kami, motivasi kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan di benak mereka semuanya ini timbul pikiran ya, suatu saat nanti akan mengikuti abang-abangnya, kakak-kakaknya ya, bersama-sama untuk berjuang ya, di kalimatillah. Maka dari itu kami banyak mengucapkan terima kasih ya atas segala semuanya, sumbangannya, segala semuanya, segala sesuatu yang diberikan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan inisiatif-inisiatif ya, yang kreatif ini membawa dampak yang baik, khususnya untuk pondok-pondok tahfidz ataupun pondok-pondok yang lainnya. Ya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada pemuda dan pemudi yang kreatif, yang menjadi satu kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena di pundak mereka inilah ya, negara agama akan berjaya. Karena yang namanya perjuangan pasti ada suatu pengorbanan, pasti ada sesuatu ganjalan-ganjalan di tengah-tengah perjalanan kita nanti. Mudah-mudahan kami hanya dengan anak-anak bisa mendoakan, mudah-mudahan semakin hari semakin berjaya, semakin istiqomah dan membawa dampak kemaslahatan bagi kita semuanya, khususnya anak santri-santri kami dan umumnya yang akhirnya pada nusa dan bangsa. Inilah barangkali ucapan terima kasih sekaligus ya mewakili dari anak-anak kami ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita ini senantiasa diberkahi dan diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tenaga orang tua asuh.